Lalu apakah pertarungan di Selat Hormuz masih memanas saat ini bisa menjadi salah satu ganjalan tidak berlangsungnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran tahap kedua? Dan apakah perang terbuka di Selat Hormuz akan terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan juga guru besar hukum atau hubungan internasional Saint Petersburg State University Rusia, Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat siang waktu Rusia Ibu Koni dan juga Mas Wibowo. Selamat sore, semoga sehat selalu. Saya ke Bu Koni terlebih dulu. Bu Koni, kita melihat bahwa blokade ini menjadi salah satu tantangan terbesar untuk memasuki tahap kedua. Walaupun kita mengetahui bahwa proses negosiasi terkait pengayaan uranium masih berlangsung. Dan saat ini Anda melihatnya seperti apa? Karena dalam segi hukum internasional, mana yang menjadi pijakan karena kedua belah pihak menyatakan bahwa legalitas mereka masing-masing adalah ilegal. Kalau dari dua standpoint, jelas dua-duanya juga punya alasan yang sangat kuat ya. Tapi saya mau bilang bahwa perkuatan blokade Selat Hormuz ini justru jadi penghalang utama negosiasi apapun lah, mau tahap 2, tahap 3, dan tahap selanjutnya. Karena ini bukan soal minyak ya. Yang saya khawatirkan dengan semakin bersikeras Amerika Serikat, maka yang akan dikeluarkan senjata kemudian adalah kabel internet bawah laut yang bisa melumpuhkan ekonomi digital, baik di Teluk, baik di Asia dalam sekejap. Nah, sekarang kita juga mesti lihat bahwa kalau tadi disampaikan dalam pembukaan bagaimana seolah-olah Trump menyatakan bahwa angkatan laut Iran itu sudah sangat dilemahkan. Jangan lupa bahwa strategi militer Iran di Selat Hormuz itu dipegang oleh IRGC Navy. Jadi dia tuh adalah angkatan laut korps pengawal revolusi. Jadi jangan disamakan dengan apa yang disampaikan oleh Trump. Nah, tapi kalau saya lihat pernyataan Trump ini juga sebenarnya apa yang dilakukan Amerika itu belum blokade penuh seluruh selat ya, belum lah. Melainkan hanya kapal-kapal yang masuk keluar, dan menurut saya juga Amerika menggunakan ini sebagai pemaksaan atas senjata ekonomi Iran dengan menggunakan Hormuz. Nah, intinya kita juga mesti melihat apa pengumuman dari RCGC Navy ya, bahwa dia bilang apapun yang terjadi, arsitektur keamanan baru di Teluk Persia sudah akan dibuat. Jadi Teluk Persia itu nggak akan lagi sama seperti dulu. Dan juga kita mesti lihat mereka kekuatannya murah, apa juga strateginya juga sudah dirancang puluhan tahun. Sepertinya mereka sudah berpikir apapun yang akan terjadi sudah ada option 1, option 2 yang tadi saya sampaikan di awal. Kemungkinan besar yang saya khawatirkan malah larinya ke kabel bawah laut. Oke, kita ke Mas Wibowo. Mas Wibowo, terkait dengan kalkulasi secara militer, lalu seberapa besar sebenarnya peluang insiden kecil yang terjadi di Selat Hormuz apabila terjadi serangan di sana? Jadi memang yang dibilang tadi itu ada 750.000 mile paling tidak kabel bawah laut yang menghubungkan komunikasi digital di seluruh dunia ya. Dan berarti kalau di Hormuz tuh berarti sepersekian ya. Nah, jadi poinnya begini ya. Jadi Amerika itu sekarang di dalam posisi harus menyelesaikan perang ini secara cepat ya. Karena memang plan A-nya itu perang ini selesai dalam waktu 2 minggu. Step 1 yaitu serangan militer yang memberikan strategic surprise dan dekapitasi yang dilanjutkan dengan superioritas militer dan juga penghancuran nodes-nodes militer Iran. Tetapi kan ada tahap ketiga yang tidak disangka oleh Amerika, itu retaliasi berkelanjutan dan tidak tergantinya rezim dan belum berubahnya orientasi geopolitik Iran versi 79. Itu poinnya kan. Nah, jadi sekarang Amerika masuk ke dalam tahap yang namanya courtship diplomasi, di mana instrument of national power militer itu berjalan bersamaan dengan diplomasi, dan ini bukan replacing tetapi hadir secara simultan begitu, sinkron. Nah, makanya ini lebih kepada pemaksaan, bukan kepada genuine diplomasi, tetapi apa yang disebut dengan memaksa untuk bernegosiasi atau negotiation under pressure. Nah, di sini ada dua pemikiran ya. Ya, salah satu pakar Iran di Washington DC, Vali Nazar, ya, yang memang orang Iran awalnya ya, Iran American ya. Dia mengatakan bahwa ada dua opsi untuk menghadapi ini. Yang pertama adalah Presiden Trump ya harus bergeser kepada niat ya, untuk memaksa Iran surrender, tetapi lebih bergeser menjadi mengajak Iran untuk mencapai deal gitu. Nah, opsi yang dimasukkan Vali Nazar itu adalah opsi untuk jangan menekan Iran untuk memaksa surrender, tetapi untuk mengajak Iran melakukan deal sehingga ya hasilnya cepat dicapai. Karena sebenarnya sekarang terbukti bahwa
seberapa banyak pun kekuatan militer yang dihancurkan di Iran, ternyata tidak terbukti dapat mengubah orientasi geopolitik Iran. Kan gitu faktanya. With or without pergantian rezim. Nah, karena pada prinsipnya center of gravity untuk mengalahkan Iran adalah heart and mind dari rakyat Iran itu sendiri. Nah, sekarang Trump harus mencari simpati dari rakyat rakyat Iran, yaitu jangan menambah susah keadaan. Itu poinnya tuh. Oke. Nah, yang berikutnya bagi Iran, bagi Amerika, center of gravity-nya itu juga adalah domestic audience di Amerika yang memberikan legitimasi kepada Presiden Donald Trump. Dan juga kondisi ekonomi global. Nah, sekarang keduanya juga menekan Presiden Trump. Semakin lama ini di pressure ya melalui kehadiran militer di bagian internasional Selat Hormuz itu semakin tidak baik bagi Presiden Trump. Dan benar bahwa kehadiran US Navy itu bukan langsung melakukan blokade penuh, tapi hanya hadir untuk show force dan hadirnya di bagian wilayah internasional. Nah, ini harus masing-masing harus introspektif dan melakukan self restraint supaya tidak ada kesalahan langkah. Ya, saya ke Bu Kony bahwa ini ada pressure play yang digunakan oleh strategi dari Amerika Serikat untuk menekan Iran agar masuk ke meja perundingan, dan juga kita mengetahui bahwa perbincangan sebelumnya Ibu Kony melihat bahwa upaya Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan antara Israel dengan Lebanon ini merupakan langkah yang tepat, terutama 34 tahun belum pernah bertemu. Lalu seperti apa sebenarnya masa depan perundingan untuk terkait dengan Iran? Tunduk atas prasyarat apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat? Jawabannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Dengan situasi di Selat Hormuz yang terus memanas, dan juga kita akan membahasnya bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan juga Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University Rusia. Saya kembali ke Bu Kony tadi bahwa kita melihat bahwa ada 3 dekade ini dan kemudian Amerika Serikat melalui Marco Rubio berhasil mendudukan Israel dan juga Lebanon dan sepakat untuk gencatan senjata selama 10 hari. Menurut Anda, apakah ini merupakan sebuah gerbang awal untuk memasuki putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dengan Iran? Sebagaimana saya sampaikan yang lalu, saya sangat respect kepada Rubio sampai dia turun tangan untuk mendudukan dubes Israel dan juga Lebanon ya untuk menyelesaikan masalah. Tapi kembali kita juga mesti melihat faktor strategiknya Hizbullah sendiri, baik bagi Iran ya kan, terutama bukan bagi Iran, terutama bagi Iran gitu. Karena bagaimanapun Iran itu tidak mungkin melepaskan, menurut saya ya, tidak mungkin melepaskan kekuatan Hizbullah. Sementara itu adalah harga mati yang harus justru oleh Israel minta diselesaikan. Jika tidak, Israel tidak mau, Netanyahu menyatakan Israel tidak akan mau maju ke apapun juga jika isu Hizbullah ada. Coba lepas dari pertemuan di Washington kemarin yang saya berharap ada pertemuan selanjutnya ya kan, intinya kita juga mesti melihat ini tuh kita kan masalah Hormuz ini bukan masalah negara yang bertikai atau negara proksi mereka, tapi kita mesti lihat bagaimana sekutu-sekutu yang membantu Amerika juga terlibat akan lebih jauh. Pertama kita mesti lihat Uni Emirat Arab, dia itu benar-benar siap menggabung operasi militer dan membuka alat paksa, malah sudah melobi juga di koalisi internasional. Karena dia takut sekali, ya dia ini akan menjadi negara kombatan, mau nggak mau akan terpush menjadi negara kombatan. Yang kedua kita mesti lihat, bagaimanapun dunia itu mengedepankan, tadi kan sempat kita pada saat break menyebutkan UNCLOS ya, bagaimana safe passage gitu kan. Nah tapi secara diplomatik dan militer, kita lihat siapa sih yang mau terlibat langsung, apakah UK, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Australia, Korea, misalnya Kanada, Bahrain. Intinya ada yang cuma mau terlibat di diplomatic talking, ada juga yang kirim kapal atau pesawat misalnya Euroflight Typhoon, kemudian juga yang beberapa dari basis di Qatar ya. Tapi semua rata-rata bukan semuanya mau ikut aktif. Mereka juga agak menjaga diri. Yang penting buat mereka tidak lagi banyak yang dukung deeskalasi. Nah, kemudian kita mesti lihat juga bagaimana UK itu secara umum dia bilang dia tolak isu blokade ini, tetapi dia nggak mau juga terseret perang. Jadi kita mesti perhatikan juga kalau kita membahas ini sekarang, apa sih komentar-komentar pemimpin tertinggi Iran itu tidak akan meninggalkan Selat Hormuz sampai semua haknya, itu dikatakan Mohsen Rezaei ya, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran. Nah kemudian juga bagaimana Maijen Abdullahi ya, dia bilang baru-baru ini jika blokade berlanjut apapun juga Iran akan menghentikan perdagangan. Nah di sini saya mau bahas yang kita belum bahas mendalam, kabel bawah laut.
kabel bawah lautnya belum diputus, tapi RCGC bisa ancam via diver pasukan komando dia, unit pasukan khusus dia. Dan dia punya media staff yang keren ya. Kabel utama misalnya Falcon, CMEWE ya namanya kalau nggak salah, itu juga lewat perairan Oman yang dekat Hormuz. Nah, Iran tuh bisa memotong itu dengan explosive charge misalnya, dan itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Nah, kalau itu yang terjadi, kita mesti lihat internet kabel yang berpotensi besar mengganggu siapa? Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait. Dan ini akan menjadi latensi tertinggi dari perbankan dan trading global, karena kita tahu dong, contoh aja Rusia. Rusia itu kan menjadikan Dubai negara teluk, beberapa negara teluk sebagai negara ketiga untuk sistem perbankan kita, karena kita kan sekarang lagi di sanction. Nah, intinya kenaikan biaya cloud, kemudian delay transaksi, dan ini bukan cuma bicara di tadi yang saya sebutkan, tapi bagaimana kemudian keuangan Asia Eropa juga akan sangat terpengaruh. Nah, artinya apa yang terjadi? Kita mesti betul-betul berharap siapapun negara yang bisa bersuara itu membuat juga sebuah masukan. Misalnya saja ya, saya tuh ingin sebenarnya kita agak keluar dari isu yang terus terjadi, tapi kita coba bikin solusi yang agak melompat ke depan. Misalnya saja, kalau bagaimanapun hormat saya kepada Trump, ya kan, dia pernah melahirkan Abraham Accord, dan Abraham Accord itu sangat penting waktu itu untuk Timur Tengah. Kenapa sekarang kita tidak melahirkan Hormuz Accord? Saya sih berharap Indonesia bisa mendorong itu ya bersama negara Islam. Di sini seperti saya sampaikan berulang kali, Pak Menlu Lavrov beberapa kali bilang, kenapa sih negara Islam ini nggak bersatu gitu loh? Contohnya untuk melahirkan Hormuz Accord. Hormuz Accord ini kalau terwujud ya, itu bisa bikin zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah, paling tidak. Kemudian rekonstruksi Gaza, Lebanon, ya kan? Kemudian percepatan transisi post oil negara teluk. Jadi ini menjadi penting, tapi kok belum ada yang bicara tentang solusi itu atau solusinya Rusia dan Cina. Bagaimana kita sekarang memainkan peran strategis dengan Northern Sea Road? Situasi di Baik, saya ke Mas Wibowo. Mas Wibowo, kita mengetahui bahwa situasi ini sangat pelik dan kompleks, dan kita mengetahui bahwa saat hari Rabu kemarin dari Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan menemui juga dengan Menlu Iran Abbas Araghchi terkait dengan kekuatan militer yang juga bisa jadi terkait dengan permintaan Amerika Serikat untuk penangguhan pengayaan uranium. Saat ini seperti apa? Karena kuncinya ada di Selat Hormuz dan juga terkait dengan uranium. Bagaimana dengan masa depan seperti yang dikemukakan Ibu Koni terkait dengan Hormuz Accord dan juga masa depan perdamaian ataupun tahap 2 ataupun tahap 3 terkait Amerika Serikat juga Iran? Ya, ini kan kondisinya sekarang Amerika masuk ke dalam tahap forced diplomasi karena sasaran strategis awal itu tidak tercapai. Yang tercapai itu adalah penghancuran nodus militer strategis atau force aspek dari Iran dengan force strategi di papan Amerika. Nah, sekarang masuk ke dalam proses diplomasi seperti ini, ya Amerika berpikirnya tidak bisa harus maksimalis lagi. Yang berpikirnya satu-satu, mau diberesin yang mana? Karena seperti tadi Bukoni udah jelasin tuh, bahwa pertama Abraham Accord itu bagus ya, itu bagus ya. Akhirnya menjadi ada kompatibilitas antara Arab Sunni dan Israel dan juga Amerika dan juga pihak yang lain termasuk Rusia dan China. Yang tidak get along, yang tidak bisa kompatibel kan hanya tinggal Iran versi 79 sekarang. Dan kalau sampai Hezbollah itu dilucutin, ya berarti sama aja versi 79 Iran versi rejim 79 ini tidak eksis lagi gitu. Nah, yang berarti sekarang harus satu-satu diberesin nih oleh Presiden Trump nih dengan negara resmi. Ya kalau memang mau, apa yang diberesin sekarang? Apakah militernya, nuklirnya Iran yang mau dihabisin? Ataukah proksinya yang mau dihabisin? Atau Hormuz dulu dibuka? Sebenarnya sekarang Amerika harus mulai lagi satu persatu membereskan keadaan ini. Sebenarnya apa sih mau oleh Amerika? Mendapatkan kembali akses ke Hormuz. Itu poinnya itu. Dan kondisinya mungkin tidak seideal yang masa lalu gitu. Okay. Nah mungkin ide yang begitu itu boleh aja ditampung, nggak apa-apa. Kenapa enggak? Orang dulu aja Israel zaman sah Iran kan Israel, Amerika dan Iran itu sekutu melawan negara-negara Sunni yang di backup Soviet. Setelah itu kan berubah. Yang namanya kondisi strategis itu bisa berubah, Mas. Gitu. Nggak ada masalah. Okay. Tapi sekarang dalam kondisi begini, kuantum begini, ya. Yang pertama tuh ya, kita tidak pernah tahu intensitas dan kapabilitas dari masing-masing aktor sekarang. Ya, sehingga setiap aktor tuh harus mengambil posisi superposition. Semua posisi diambil aja. Nah, yang ketiga, semua tuh terhubung jadinya. Bukan itu udah jelasin tuh, ada 250.000 mile kabel bawah laut tuh. Nah, kalau udah kepotong sebagian aja itu kemana-mana. Jadi ada aspek entanglement, ya.
Tentang semua jadi terkait-kait gara-gara keadaan di Hormuz. Yang keempat adalah probabilistik. Jadi kita tidak lagi bisa berpikir hanya binary 0 atau 1 gitu. Enggak. Semua kemungkinan itu mungkin. Jadi berpikir out of the box untuk membuat yang namanya bagaimana menyelesaikan solusi satu persatu masalah di Hormuz, lakukan saja kalau mau itu bisa. Tapi kalau masalah bagaimana Hizbollah nanti mau dilucutin, ini masih questioning ya, karena ini berkaitan dengan harus merubah dulu geopolitical orientation Iran. Nah, dari tahun 2006 aja resolusi Dewan Keamanan 1701 untuk melucuti Hezbollah, non-state actor, dan akhirnya membuat Israel mundur kan juga belum terlaksana. Great powers nggak ada yang bisa mengeksekusi itu poinnya. Baik, kita nantikan bagaimana proses ini dan juga kegiatan 10 hari ini patut diapresiasi, dan ini merupakan gerbang awal menuju adanya putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Terima kasih sekali lagi perspektifnya Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, dan juga Ibu Kony Rahakundini Bakri, Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University Rusia. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih.